saya menuju kepada rangkaian resistor. Ya sini saya balik ya. Kalau yang kemarin kita belajar Kirchhoff dulu, nah sekarang kita masuk kepada rangkaian resistor. Atau kita mulai dengan hukum Ohm yang di SMP itu sebenarnya sudah dikenalkan oleh guru kalian, yaitu yang ini loh, V sama dengan I kali R. Ya, kalau guru SMP saya bilang V sama dengan insinyur gitu ya, IR itu insinyur gitu ya. Ya untuk mempermudah saja ya, mempermudah siswa untuk menghafal gitu. Nah, pada dasarnya ini asalnya dari sini nih ya, R sama dengan V per I ya sama aja sih. Nah, itu artinya kemudian kalau dibolak-balik itu kan ya V sama dengan I kali R. Itu adalah hukum Ohm. Hubungan bahwa tegangan sama dengan arus kali resistor atau resistor adalah V per I. Ini kalau dibuat, kalau kita percobaan tuh ya, grafiknya itu dia konstan tuh, V dengan I. Nah, seperti ini grafiknya dalam kondisi konstan. Aduh, kok menceng ini. Apa ya, lurus ya, dianggap lurus ya garisnya itu. Itu adalah gradiennya R, sehingga R sama dengan V per I dalam kondisi konstan, R-nya konstan. Jadi kenaikan tegangan itu diimbangi dengan kenaikan arus gitu maksudnya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, itu tadi tentang hukum Ohm yang di SMP sebenarnya sudah ada, saya tinggal melanjutkan saja. Dan saya ringkaskan ya prinsip rangkaian resistor dari mulai apa namanya, ini ada gambarnya dan seterusnya, kita lihat ya. Saya belah supaya lebih komunikatif ya, atau lebih bermakna lah, lebih cepat memahaminya. Antara seri dengan paralel ya. Kalau seri kalian tahu sendiri bentuk rangkaiannya seperti itu, R1, R2, R3, jadi disusun berdampingan seperti ini. Kalau paralel maka disusun dengan kawat yang berbeda ya. Kalian pasti sudah tahu itu. Nah, pada ujung-ujung tiap resistor itu ada tegangan V1, kalau R1 berarti di ujung-ujung R1 V1, di ujung-ujung R2 V2, di ujung-ujung R3 V3. Demikian juga kalau di posisi paralel ya, V1, V2 dan V3. Kemudian untuk arusnya, kamu lihat ya. Pada tegangan yang seri seperti ini, arus yang lewat, total yang lewat itu maka yang melewati R1, yang melewati R2, dan yang melewati R3 itu I-nya sama. Atau I total misalkan. Jadi kalau yang melewati I total misalkan 5 ampere, maka R1 kena 5 ampere, R2 kena 5 ampere, R3 juga kena 5 ampere gitu. I-nya sama. Tapi kalau untuk yang paralel seperti ini, maka tentu saja ini ada percabangan kawat ya. Nah, dari percabangan kawat itu berlakulah Kirchhoff yang pertama, arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi kalau arusnya itu ke kanan berarah searah jarum jam kayak gini misalkan ke kanan gitu ya, maka ketika ada percabangan dia terbelah menjadi 3 itu, I1, I2, I3. Berarti nanti hubungan Kirchhoff 1 tetap ya I1, I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Itu kalau paralel. Jadi kalau paralel I-nya itu dijumlah, kalau seri I-nya itu sama. Jadi arus yang melewati pada R1 sama dengan arus yang melewati pada R2 sama dengan arus yang melewati pada R3. Itu tentang arus ya. Lalu kalau tentang tegangan bagaimana? Nah, kalau tegangan para siswa, justru tegangan pada seri seperti ini, gambar seperti ini, maka V totalnya adalah penjumlahan dari V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan kalau paralel, V totalnya itu adalah sama dengan, jadi kalau paralel itu sama ya justru ya, jadi tegangan di kawat atas sama dengan tegangan di kawat tengah dan sama juga tegangan di kawat bawah. Jadi kalau paralel tegangannya itu sama, kalau seri tegangannya itu dijumlahkan. Itu dia tentang tegangan. Nah, kemudian bagaimana dengan R pengganti atau R totalnya? Kalau R pengganti atau R total untuk menggantikan nilai dari R1, R2, R3 yang di seri maupun di paralel tentunya berbeda. Kalau di seri berarti dijumlahkan, kalau R itu dijumlahkan, kalau paralel itu diseperkan. Nanti hasil seper itu kita balik. Ya, seperti kelas 11 itu tentang ini ya, pegas ya. Masih ingat nggak? Pegas itu kalau pegas berbalik ya.
Kalau pegas, paralel itu dijumlah, kalau seri diseperkan. Kalau ini resistor, kalau seri dijumlahkan, paralel diseperkan. Kemudian, nah ini tadi seperti yang saya sampaikan tentang tegangan arus listrik. Nah, tegangan, sekali lagi saya ulang kembali bahwa untuk tegangan kita gambar yang pertama dulu ya. Untuk tegangan, maka tegangan katakanlah ini titik, misalkan titik AB gitu ya. Ini titik AB, titik ABC misalkan tuh, ABCD gitu ya. Maka VAD itu adalah VAB gitu ya. Ditambah VBC, ditambah VCD. Jadi tegangan total antara A dengan D itu adalah VAB tambah VBC tambah VCD. Atau V1 tambah V2 tambah V3. Kalau di situ pakainya tanda V1 gitu, V2 dan V3. Adapun kalau yang paralel, maka tegangannya itu sama ya. Justru tegangan pada kawat ini V1 sama dengan tegangan pada kawat tengah dan sama dengan tegangan pada kawat yang paling bawah. Itu kalau tegangan. Kalau arus dibalik ya. Jadi kalau tegangan, saya ulang ya, kalau tegangan seri dijumlahkan, kalau paralel sama, kalau arus kebalik ya. Kalau seri itu sama, kalau paralel itu dijumlahkan. Kurang lebih catatan saya berkaitan dengan rangkaian resistor itu kurang lebih seperti ini. Barangkali ada yang ingin ditambahkan, silakan. Kalau ingin bertanya atau ditambahkan, silakan. Aduh, suaraku kok hilang. Silakan para siswa. Kalau tidak, saya lanjut. Lanjut ya, Bu. Oke, baik. Nah, para siswa, ketika kita menghadapi soal untuk rangkaian resistor, ya, yang penting pertama kali, ini saya sediakan 3 soal ini, nanti kita bahas bersama insya Allah. Nah, dalam menghadapi soal rangkaian resistor itu triknya ya, atau tipsnya gitu ya. Apa ya istilahnya tips ya. Yang pertama itu adalah cari V totalnya, kemudian R totalnya, atau dibalik ya, R total dulu ya. R total dulu, ya sama aja sih sebenarnya. R total, kemudian V total, lalu kemudian I total, gitu loh ya. Karena ada hubungan yang tadi hukum hukum Ohm tadi ya, bahwa V sama dengan insinyur gitu kan. Jadi kalau V total itu sama dengan I total kali R total, itu dia. Ya hubungan ini. Kalau total sama dengan total kali total gitu maksudnya. Jadi cari dulu itu. Informasi R totalnya dicari, V totalnya, dan I total. Setelah itu yang kedua, lihat siapa yang diminta. Soal itu minta apa? Lalu definisikan. Jadi definisikan soal dalam soal itu. Jadi misalkan dia minta VAC, misalkan saja ya. VAC itu berapa? Ya udah kita definisikan dulu. VAC itu adalah IAC gitu loh ya, kali RAC. Jadi maksudnya tegangan pada kawat AC itu adalah arus pada yang melewati kawat AC dikalikan dengan resistor yang ada pada kawat AC dan seterusnya. Nah, setelah mendefinisikan selesai, baru kemudian kita menggunakan konsep itu tadi, yaitu konsep I dan V. Maksudnya kalau seri I-nya itu sama, kalau paralel I-nya dibelah, ya. Kalau tegangan berbalikan ya, kalau seri itu dijumlahkan, kalau paralel itu malah sama. Nah, konsep itu dipakai. Jadi kadang nanti ternyata setelah kita amati misalkan saja, oh ternyata VBC itu sama dengan VAD misalkan, dan seterusnya. Ya. Nah, akan lebih baik kalau kita langsung kepada soal yang akan lebih aplikatif ya daripada kalau hanya sekadar teori saja. Kita lihat soal ini. Itu ada soal yang berkaitan dengan rangkaian resistor nomor 1, dan soal ini diminta yang A itu IAB, IDC, yang B dan seterusnya. Nah, sama. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah ini, kita cari R total, V total, dan I total. Ya, setiap apapun rangkaian ya, rangkaian resistor setiap apapun cari R total dulu. Oke lah, stepnya seperti itu. Berarti R total kita cari dulu nih. Nah, kita lihat pada R total hambatan yang ditautkan pada rangkaian ini, kalau kita lihat ada kawat yang atas ya, ABC yang atas.
dan ADB, ADC yang bawah gitu ya. Yang atas itu R1 dengan R2 diseri kan ya. Kalau diseri berarti tinggal dijumlah. Oh, kalau begitu R12 adalah 8 ohm. Gitu ya, paham ya? Saya kira yakin saya paham ini. Yang bawah itu adalah kayak saya pakai nama-nama mereka R345 dijumlahkan juga, yaitu 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6 ohm. Paham ini ya? Atas dijumlahkan, yang bawah dijumlahkan juga gitu. Paham ya? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, baik. Nah, kalau sudah sekarang R totalnya gimana? Ya sudah diseperkan kan berarti karena mereka berdua itu baik R12 dengan R345 itu berhubungan paralel. Oh, berarti seper R total. Sekarang sudah jadi R total ya karena sudah semuanya dikalkulasikan itu berarti seper 8 ditambah seper 6 gitu misalkan ya. Oh, KPK-nya berapa nih ya? 24. 24 bagi 8, 3, 24 bagi 6 itu 4 ya. Berarti 7 per 24. Tapi ini baru seper R total ya. Kalau R totalnya berarti dibalik. Oh, 24 per 7 ohm. Jangan lupa itu satuannya. Nah, R total kita udah dapet nih. V totalnya mana? Gitu kan ya. Nah, V total itu adalah tegangan keseluruhan pada rangkaian tersebut. Tegangan totalnya berarti yang ini dong ya, 24 volt. Oh, berarti V totalnya itu adalah 24 volt dia gitu. Nah, berarti I totalnya berapa? Kan yang pertama kita harus mencari ini ya, data ini ya. R total, V total, I total. Ya, berarti kita pakai hukum Ohm ya, bahwa, aduh enggak cukup nih taruh sini ya, bahwa I gitu kan ya, I total itu sama dengan apa dia? Oh, berarti V total dibagi R total gitu kan ya. Jadi insinyur V sama dengan IR gitu. I totalnya berarti sama dengan 24 dibagi 24 per 7. Berarti 7 ini naik ke atas ya. Oh, berarti ini adalah 7 ampere. Nah, itu artinya 7 ampere adalah arus total yang melewati rangkaian ini gitu ya. Paham nggak ini? Untuk pencarian R total, V total, dan I total. Baik, saya hapus yang gambarnya ini ya, supaya tidak berantakan kemana-mana. Nah, para siswa, yang diminta adalah IAB. IAB itu arus yang melewati di titik A dengan B, berarti yang ini nih. Ini maksud dia. Dan IDC, berarti arus yang melewati di titik D dengan C. Nah, yang sudah kita ketahui adalah I totalnya, gitu ya. Nah, I itu, arus itu mengalir dari kutub besar, positif, menuju kutub negatif. Berarti berarah berlawanan jarum jam dong ya kalau gambar seperti itu. Berarti ini I-nya, I totalnya tetapi. Nah, kemudian mengalir sampai di percabangan ini kan terbelah dua ya. Berarti begini sama begini. Katakanlah di atas tuh I1 misalkan ya. Di bawah itu I2 gitu. Nah, ini I totalnya. Nah, gitu dia. Nah, ada hubungan Kirchhoff 1 ya, bahwa I1 keluar dan I2 keluar, dijumlahkan sama dengan I total yang masuk pada titik cabang tersebut. I totalnya 7 ampere, yang ditanya IAB. Nah, itu artinya kan I1 yang ditanya pada gambar itu, karena IAB adalah arus yang melewati titik A dengan B. Berarti ya sama aja I1 yang diminta pada soal A itu gitu loh ya. Paham ya maksud saya? Paham ya? Paham, Bu. Baik. Sedangkan kalau IDC itu berarti dia meminta kita untuk mencari I2-nya itu berapa. Karena DC atau CD itu ada di rangkaian bawah. Berarti I2 itu yang ditanya. Nah, sekarang yang jadi masalah berapakah I1 dan berapa I2 supaya terjawab ini yang poin A ini kan gitu. Nah, para siswa harus ingat bahwa AC rangkaian atas ini, yang ini, dengan yang bawah ini adalah berhubungan paralel kan ya. Kalau dia berhubungan paralel berarti itu artinya tegangan yang ada pada kawat atas itu sama dengan tegangan yang ada pada kawat bawah sama dengan tegangan totalnya. Gitu loh maksudnya. Oh, kalau begitu kita simpulkan itu bahwa VAC ya, VAC itu sama dengan berapa tegangannya? 24 volt gitu loh. Para siswa paham enggak? 24 volt. V
VAC. Jadi tegangan yang ada pada kawat di atas ini sama dengan tegangan pada di kawat bawah ini, itu kan VAC itu. Sama dengan 20 volt juga gitu. Paham nih maksud saya? Bu. Nah, kalau sudah sekarang kita mendefinisikan dari informasi ini kan ya. IAB, IAB maaf yang A sudah tadi ya sudah ditemukan ya. IAB adalah belum ya, sorry ya. Jadi kita definisikan IAB gitu ya. IAB itu adalah VAB gitu ya, kali dibagi RAB gitu. Boleh kita definisikan seperti itu. Ya. IAB sama dengan VAB kali RAB. Nah, kamu lihat ya. VAB itu berarti yang ini nih. Hanya ini nih, VAB itu adalah VAB. Nah, tentu saja VAB itu bagian dari VAC kan gitu ya. Karena VAB itu diseri dengan VBC menghasilkan VAC. Jadi maksudnya VAC itu sama dengan VAB ditambah VBC kan gitu. Nah, yang diketahui itu VAC yaitu sebesar 24 volt ini ya, 24 volt itu. Tapi yang ini kan kita nggak tahu gitu loh ya. Paham nggak maksud saya? Jelas ya maksud saya? Halo. Nah, ya udahlah. Nah, kalau begitu jangan menggunakan ini karena VAB kita nggak tahu. Kalau RAB kan kita dapat 4 ohm itu, tapi VAB berapa kita kan nggak tahu. Berarti jangan pakai yang ini gitu loh maksud saya. Nah, berarti kalau gitu gimana Bu? Ya udah kita pakai yang ini aja. Bahwa kalau IAC itu kan sama dengan VAC dibagi RAC kan gitu loh ya. Dan IAC sama dengan IAB kan gitu. Karena IAC itu yang bagian atas ini itu melewati titik AB juga. Gitu ya. Oh, berarti sama dengan IAC, IAB gitu ya. Sama dengan IAC. Arus yang melewati titik AB sama dengan arus I1 gitu loh. Dengan demikian maka persamaan ini kan bisa juga kita samakan dengan yang ini gitu ya. Sehingga kan boleh juga Ibu tulis begini, IAB sama dengan VAC dibagi RAC kan boleh. Karena IAB sama dengan IAC itu sama nilainya gitu. Arus yang melalui kawat AB sama dengan arus yang melalui kawat AC, maka IAB sama dengan IAC. Paham enggak nih maksud saya? Paham, Bu. Ya. Nah, VAC sekarang. VAC tadi 24 kan? Jadi 24 dibagi RAC. RAC adalah R pada resistor pada kawat AC, tapi yang bagian atas. Yang bagian atas nih. Nah, kamu lihat itu. 1 dengan 2. Dijumlahkan ya, berarti 8. Nah, kan itu seri ya. R1 dengan R2 seri ya. Berarti ini adalah 3 ampere. Ketemunya 3 ampere. IAB ketemunya 3 ampere. Jadi arus yang lewat pada kawat di atas itu adalah 3 ampere gitu maksudnya. Jelas nggak ini? Halo? Yes, Bu. Jelas, Bu. Yaudah, berarti ini adalah 3 ampere. Naikkan ke atas ya. Nah, ini 3 ampere tuh. Saya hapus dulu deh. Ini 3 ampere. Lah kalau DC di bawah tuh I2. Berarti berapa dia ya? 4. Karena yang masuk 7. Yang keluar sudah 3, berarti yang keluar lagi 4 ampere. Jadi ini 4 ampere. Kita pakai hubungan Kirchhoff 1 saja, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jelas nggak nih? Jelas, Bu. Nah, sudah ya. Berarti ini saya hapus nih yang coretan 11 ini, saya dapat data-data ini, udah cukup lah ya. Nah, ini saya hapus nih berarti. Nah, sekarang kita menuju pada poin yang B. Pertanyaan yang B itu. Berapa VBC? Ini saya hapus juga ini supaya nggak bingung nanti saya menerangkannya. Nah, ini dia. VBC. VBC itu berarti tegangan pada kawat BC ini. Jadi ini dia. VBC. Berapa dia? Dan VAD. VAD itu berarti yang ini. Ini VAD. Nah, gitu ya. Ini saya hapus dulu ya.
Nah, para siswa kamu lihat, kalau VBC, kita boleh mendefinisikan hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu mengatakan bahwa kalau VBC itu ya sama dengan IBC kali RBC, gitu kan? Karena V sama dengan I kali R. Nah, IBC adalah arus yang melewati di bagian atas. 3 ampere kan ya? Oh, berarti 3 ampere. Sedangkan RBC adalah resistor pada kawat BC saja. Ya berarti 4 kan ya? Oh, ya udahlah, berarti ini adalah 12 volt. Gitu loh para siswa. Paham nggak? Mudah kan? Paham, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kemudian kalau VAD kita definisikan hukum Ohm sesuai dengan AD gitu ya, berarti I AD gitu kan ya, kali R AD. IAD berarti adalah arus yang melewati di bagian bawah, yaitu 4 ampere kan ya, berarti 4. Dikalikan RAD. Jadi resistor yang ada pada kawat A dengan D, pada kawat titik A dengan titik D, berarti yang ini kan R3 dengan R4 dan dia diseri, berarti dijumlahkan. Berarti 4 dong ya, sama dengan 16 volt gitu para siswa. Jelas belum ini? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau saya bertanya, berapa VAB? Apa jawab kalian? VAB. Nah, berapa coba? 12. Silakan. 12. Oh. Aduh, itu kenapa ya? Nah, itu 12 dapat dari mana? Dari? V total kurang VBC. Ya, betul. Nah, itu lebih mudah ya kalau kita sudah tahu bahwa VAC ini harganya, yang ini harganya adalah 24 volt. Yang diketahui adalah BC itu 12, ya kan ya? Oh, berarti AB-nya 12 dong. Nah, pertanyaan berikutnya, berapakah VDC? VDC. Berapa ya? 8. 8. 8 ya. Oke, karena VDC itu berasal dari bukan gabungan ya, berasal dari pengurangan VAC ini dikurangi dengan VAD, sehingga hasillah VDC. Sudah paham kayaknya ya? Jelas ya? Bu. Halo? Oke, berarti ini saya hapus lagi tuh yang coretan saya ini yang lengkung-lengkung gitu ya. Nah, sekarang yang ke C sekarang. Kita tulis datanya tadi tuh, VBC itu 12 volt, sedangkan VAD itu 16 volt. Oke, saya hapus lagi ya sebelah sini ya. Nah, sekarang yang C ini, daya listrik pada kawat AC. Daya listrik itu simbolnya adalah P, power ya, P. Kalau di SMP kalian pasti diajari P itu sama dengan apa? Masih ingat nggak? Ayo, P kali I gitu kan? Tegangan kali arus yang lewat pada kawat tersebut. Tegangan pada kawat tersebut dikalikan arus yang lewat pada kawat yang dimaksud itu gitu. Atau kalau V itu kan I kali R ya, V itu adalah I kali R kan ya? I kali R, berarti I kali R kali I, jadi iri gitu kan ya. Jadi P sama dengan iri. Dulu waktu SMP memang saya diajari guru saya itu kalau P sama dengan iri, bisa V kali I, kemudian kalau usaha itu bisa vitamin gitu kan ya, vitamin gitu ya. Atau irit gitu, karena ini dibongkar lagi jadi I kali R. Berarti I kali R kali I kali T. Nah, irit itu. Gitulah intinya. Nah, baik para siswa, yang kita kita jawab soal pada C itu adalah daya listrik pada kawat AC. Berarti pada kawat di titik A dan di titik C, kan gitu ya. Berarti kalau saya tulis PAC berapa ya gitu. Nah, PAC kalau kita definisikan bisa pakai yang ini ya, atau bisa pakai yang ini gitu. Boleh, silahkan. Kalau pakai yang ini berarti kan VAC dikalikan IAC kan gitu. Ya kan ya? Kalau pakai yang ini ya sama aja sih, adalah IAC kalikan RAC dikalikan IAC lagi, gitu kan?
Jadi nanti I kuadrat kali R gitu. Kalau pakai yang ini ya sama VAC. VAC itu kan sama dengan 24 itu. Ya kan? VAC itu berarti bisa atas, bawah, atau sama dengan tegangan keseluruhannya itu adalah 24 volt. Tegangan totalnya itu. Paham nggak nih? Halo? Paham, Bu. Yaudah, berarti ini saya Paham, hapus ya? Oke ya. Jadi 24. Ini 24. Nah, IAC arus yang melewati pada AC, berarti kan arus total itu. Berapa dia arus totalnya ya 7 kan? Nah, udah ini dia. IAC itu kan arus yang melewati ke sini nih. Nah, itu ini adalah I total gitu. Kan terbelah dua, Bu, lah, tapi kan ini titik A dengan titik C gitu. Katakanlah kalau misalkan saya geser ke sana gitu, geser ke sana, itu kan berarti I total yang dimaksud, itu loh maksudnya. Paham ya? Halo? Paham, Bu. Halo. Paham. Ya udah. Ya, atau pakai yang ini ya sama saja hasilnya. IAC itu tadi 7. RAC, nah RAC tadi R totalnya berapa tadi? 24 kali 7 kali, ya? Atau 7/24 tadi, tuh 24 lupa per saya. 7. Nah, ya udahlah 24 per 7 kali 7 lagi. Nah, sama kan hasilnya. Itu dia. Mudah kan memahami? Jelas ya? Ya, Bu. Ya, Jelas, Bu. oke, baik. Nah, itu yang ke C. Udah selesai sekarang kita. Ketemunya adalah, ya hitung sendirinya berapa ini ya. 14, 1, 15. 154 watt. Jangan lupa satuannya. Satuannya pakai watt. Nah, kemudian, 28 deh ya. Ngaco saya ini. 4 kali 7, 28, 2. Berarti 16, 168. Iya, kalian diam aja sih. 168 watt. Kemudian yang D, ini saya hapus lagi nih ya, karena saya mau mengeksplorasi, butuh tempat. Iya. Nah, yang D ini minta energi listrik pada kawat DC. DC saja, pada kawat DC. Berarti yang ini. Nah, kawat DC itu yang ini. Dia minta energi listriknya, jadi W-nya. W DC. Nah, gitu dia. W pada kawat DC saja. Nah, W pada kawat DC, kalau W itu tadi sudah saya sampaikan pakai vitamin juga bisa, gitu kan? Pakai irit juga bisa, gitu ya. Nah, coba saya pakai irit deh ya. Kalau pakai irit berarti I DC kali R DC kali I DC kali T. T itu adalah waktu yang diminta pada soal ini. Waktunya yang diminta 2 detik saja. Berapa energinya yang dihasilkan pada kawat itu selama 2 detik. Nah, IDC itu kan arus yang melewati pada bagian bawah, berarti IDC ya, berarti 4 ampere itu. Oh ya udahlah ya, berarti 4 kali RDC-nya kan 2 ya, 2 kali IDC-nya 2 ya. 4 sorry. T-nya 2 detik. Ya udah, berarti ini 8 kali 8, 64 joule. Ini dia jawabannya. Energi satuannya joule. Oke. Sampai di bagian sini ada yang ingin disampaikan. Silakan. Halo? Enggak, Bu. Nanti ya, Bu. Ya, baik. Jangan lupa satuan itu harus gunakan satuan SI ya, satuan internasional. Ya kalau arus ampere, kemudian kalau resistor itu ohm gitu ya. Kalau daya listrik berarti watt, kalau energi berarti joule dan seterusnya. Ya, satuan-satuan yang digunakan dalam SI, satuan internasional. Nah, sekarang yang nomor 2. Ini apa lagi nih? Tiba-tiba ada RAC. Nomor 2 tuh. Nomor 2, ini kalian mengingat apa tuh? Masih ingat nggak itu apa itu? Rangkaian. Nah, betul loop. Berarti pengerjaan kita ya menggunakan teknik loop ya. Yang satu loop saja. Ya sudah. Permintaan soal ini minta I yang lewat dan arahnya kemana gitu. Nah, jadi saya ngikuti kalian deh. Berarti saya harus bagaimana nih? Bikin loop kemana nih? Searah atau berlawanan jarum jam? Monggo terserah, tafadhol. Searah ya, Bu. Arah. Nah, ini adalah loopnya. Berarti arusnya kita samakan aja ya supaya mudah ya. Jadi ini arusnya. Arusnya searah dengan loop perjalanan kita menyusuri rangkaian.
Nah, berarti saya mulai dari A ya. Saya menulis apa nih? Apa yang harus saya tulis nih? Ayo, apa dulu yang harus saya tulis nih di sini? Kirchhoff? 2. Agak lambat ya. Kirchhoff 2. Ya, Kirchhoff 2. Bagaimana Kirchhoff 2 itu? Jumlah Jumlah Sigma IR jumlah. tambah jumlah elemen Nah, sama E. dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena dia rangkaian tertutup. Ya. Oke, sekarang kita eksekusi yang bagian ini dulu ya. Hati-hati supaya kita itu nanti bisa mengecek ulang. Siapa tahu nanti perhitungan kita di tengah jalan salah atau di akhir salah, kan kita bisa telusuri salahnya di mana. Maka sebaiknya kita tuliskan apa adanya dulu deh, supaya nanti kalau ada kesalahan gampang ngeceknya. Berarti ini kita tuliskan semuanya, yang luar-luar dulu kita kalkulasi. Oh, yang luar itu adalah ini, berarti min 6i kan gitu. Kemudian min 3i, lalu min 7i, itu yang luar-luar dulu deh ya. Kemudian setelah itu yang hambatan dalam. Hambatan dalam itu ini ya, 0,5, 0,5, 0,5 juga, berarti min 1,5 ohm. Boleh ya? Langsung saya tegaskan min 1,5 boleh ya? Ini bagian sigma IR. Nah, sekarang bagian sigma elemen. Kita mulai dari A lagi, dari titik A lagi ini. Berarti apa saya harus menulis nih? Silakan dibantu. Min 12. Min 12. Min 10. Ya. Min 10 terus Oke. min 6. Setelah itu habis ya? Ngapain ini? Setelah itu ya sama dengan 0 gitu ya. Jadi balik lagi ke sini, persamaan asal. Dan sekarang kita eksekusi nih ya. 10, 16, 17,5 berarti min 17,5 ohm gitu kan ya. Min berapa ya? 28 sama dengan 0. Jadi min 17,5 kali I. Ini. Nah, berarti min 17,5I sama dengan 28. Berarti I-nya itu sama dengan min ya. 280 dibagi 175. Boleh kan? Kalikan 10, kalikan 10. Atas kali 10, bawah kali 10. Jadinya begini nih. Nah, ini dibagi 5 yuk. Dibagi 5 itu 56, betul. Di bawah dibagi 5 itu 35. Betul nggak nih? Betul ya? Atas bagi 5, bawah bagi 5. 56, 35. Betul kan? Betul. Atas dibagi 7, bisa kan? Jadinya 8, bawah dibagi 7, jadinya 5. Oh, jadinya 8/5. 8/5 itu min 1, sisa 3. 3/5, 1,6 ampere. Gitu kan ya? Kan 1, 3/5. 3/5 itu kalau kalikan 2 berarti 6/10, jadi 1,6. Jadi I-nya adalah min 1,6. Nah, jelas ini? Jelas, Bu. Nah, tetapi hasilnya minus. Berarti arah kita salah ya. Arah arusnya tapi bukan arah loop. Kalau loop tuh suka-suka aja. Arus juga suka-suka. Arus adalah permisalan kita. Jadi permisalan arus kita salah ya. Kalau begitu saya hapusi semuanya ini. Oh, kalau begitu arah yang betul adalah berlawanan jarum jam. Nah, ini dia arah yang betulnya seperti ini. Nah, menentukan arah yang betul itu penting sekali untuk menentukan kelanjutannya. Jadi I adalah 1,6 ampere. Dan arahnya begini apa ini? Berlawanan jarum jam. Gitu dia. Jadi ini 1,6 ampere. Paham ini? Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, sekarang yang B. Bantu saya dong yang B. Ini saya hapus deh ya. Oke. Yang B itu permintaannya adalah PAB. Berapa dia? Nah, saya mau tanya tuh, arusnya itu mengarah dari B ke A atau A ke B? Kalau melihat gambar yang sudah kita tentukan yang paling benarnya, arah arus yang benarnya itu kayak gitu, berarti arahnya dari B ke A atau A ke B tuh?
B ke A. Ya, dari B ke A ya, makanya menentukan arah arus itu betapa pentingnya agar supaya kita bisa menyimpulkan bagaimana cara kita menyelesaikan untuk mencari tegangan. Oh, kalau gitu kita mulai dari B, jangan mulai dari A gitu loh ya. Boleh, mulai dari A boleh saja. Bu, saya pengen dari A, Bu. Ya boleh, tetapi kalau dari A kamu harus begini perjalanan kamu. Saya ulang ya. Kalau dari A boleh juga, tetapi tentu saja nanti VA gitu ya, diteruskan ke sini. Jadi VAB kan begini, VAB sama VAB tambah maaf salah keliru. Keliru. Maksud saya itu VAD lewat jalur yang bawah ini loh. VAD ditambah VDC ditambah VCB ditambah sebentar ya. Jadi begini nanti tuh ya, VA ditambah bla 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 sama dengan VB. Nah, gitu dia. Kalau mulai dari A. Jadi maksudnya bisa melewati jalur bawah ini, bisa melewati jalur atas. Gitu loh maksudnya. Sama aja hasilnya. Nanti kita coba deh dua-duanya. Bentar, saya hapus dulu deh ya supaya nggak bingung ini. Gini aja deh ya supaya nggak bingung. Oke ya. Yang pertama, kita tentukan arahnya dari mana dulu. Itu dulu yang penting, sangat penting sekali. Oh, ternyata dari B ke A. Kalau dari B ke A berarti kita mulai dari VB, gitu ya. Main titik B ini kemudian dia mengalami penurunan tegangan karena ketemu dengan hambatan 6 ohm. Berarti main 6 kali I. Lalu ketemu lagi hambatan 0,5 berarti main 0,5 kali I. Keluar dari kutub positif plus 12 sama dengan VA. Nah, itu dia. Itu jalur yang atas. Atau melewati jalur bawah juga bisa, yang tadi saya sebut. Dari A dulu, ya, jadi VA tapi jalurnya ke sini. Ketemu VB akhirnya. Oh, jadi VA, tapi lebih panjang ini ya. Ketemu dengan 0,5, berarti min 0,5 I. Keluar dari kutub positif plus 6 berarti plus 6. Ketemu dengan 7 berarti berkurang lagi tegangannya min 7I. Ketemu dengan 3 ohm berarti berkurang lagi min 3I. Ketemu dengan 0,5 min 0,5I. Keluar dari kutub positif plus 10 sama dengan VB. Paham nggak nih? Sama nanti hasilnya. Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Dia mengikuti arah arusnya ya. Lihat arusnya. Mau jalur pendek berarti dari B. Mau jalur panjang berarti dari A. Saya mencintai A, Bu. Ya wes berarti jalur panjang. Karena mulai ya. Kalau saya ngapain juga sama nih hasilnya. Nanti boleh dicoba ya, boleh dicoba sendiri ya. Sama itu, harusnya sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah ngitung itu maksudku. Daya kita pakai jalur pendek aja deh supaya lebih lebih simpel dan ya lebih simpel, lebih cepat gitu kan ya. Kalau ada jalur pendek ngapain jalur panjang kan gitu. Udah langsung kita telusuri. Tolong dimatikan dulu tuh mic-nya. Berarti ini kan yang dicari adalah VAB. VAB berarti VA min VB. Definisikan dulu nih ya, VA min VB. Ya udahlah, berarti ini VB-nya dilukir ke kanan kan? Berarti VA min VB gitu aja yang dipermudah. Oh, berarti ini tambah ini kan berarti min 6,5I. Ditambah 12. I-nya tadi berapa sih? I-nya tadi kan 1,6 ya. Oh, berarti ini kan sudah VAB ya. VAB. VA min VB adalah VAB. Nah, ini berarti min 6,5 kali 1,6 ditambah 12. Gitu loh. Berapa ya? 6,5 kali 1,6, 0, 3, 36, 39, 5. Bantu saya kalau saya salah loh ya. 0, 4, 10. Berarti 10,4 ya. Berarti min 10,4 ditambah 12 sama dengan VAB tuh. Oh, berarti VAB-nya adalah 1,6 volt gitu loh. Nah, itu dia hasil dari perhitungan kalau melewati jalur atas yang lebih pendek itu. Paham nggak ini? Siapa dulu yang bagian sini? Silakan kalau ingin bertanya. Oke, jelas belum? Ini hapus lagi nih ya supaya nggak berantakan. Oke, lewat jalur panjang itu juga sama, nanti buktikan sendiri ya.
karena waktu kita durasinya pendek nih. Oke, nah sekarang VCB. Cebong, salah. VCB. VCB itu berarti VC min VB, gitu ya. Nah, berarti saya mulai dari C atau dari B tuh. Tadi arahnya begini ya. Kok hapusnya lagi tuh? Dari C. Nah, dari C, betul. Kalau begitu VC, gitu ya. VC ini min 3I min 0,5I plus 10 sama dengan VB, gitu kan? Nah, sekarang kita buat supaya jadi VC min VB. Ya udah, yang VB-nya dipindah-pindah ke kiri gitu ya. VC min VB, gitu kan? Sama dengan dipindah ke kanan itu. Berarti 3,5 min 10. Gitu ya. 3,5 I ya lah. I-nya lupa pula tuh. Nah, 3,5 kali 1,6 berapa ya? 0, 3, 18, 21, 5, 3, 0, 6, 8. Coba dicek lagi tuh. Kadang saya tuh ngaco deh ngitungnya. 18. Betul ya? Oke, baik. Berarti VCB itu adalah 8,6 dikurang 10. Berarti berapa ya? Min 1,4 volt. Nah, coba dicek lagi. Jangan-jangan saya ada yang salah tuh. Kadang ngaco deh ngitungnya. Bukan Betul itu, ya? Bu. 5,6, Bu. 5,6. Yang mana nih? Kaliannya tuh. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa 8 tuh? Pikirannya lari kemana ya? La ilaha illallah. Aduh. Iya, berarti ini 5,6 ya. Itu dia. Kadang ngaconya di situ ya. Terima kasih ya koreksinya. Nah, ini guru juga manusia gitu kan. Lagunya Candil tuh. Tahu nggak Candil? Nggak tahu kalian tuh. Oh, tahu kah? Bukan era kalian tuh. Orangnya tapi lagunya kurang tahu. Orangnya tahu ya. Ya udahlah. Guru juga manusia. Kok nyanyi? Rocker dianya. Rocker juga manusia gitu kan. Punya rasa, punya hati gitu. Aduh, suara saya habis dari paduan suara. Nah, baik para siswa, itu dia. Nah, ternyata hasilnya minus tuh. Saya mau tanya nih ya, VCB. Lebih tinggi mana itu antara C dengan B? Tegangannya, titik C atau titik B? Kalau melihat hasilnya itu. Antara VC dengan VCB. Tinggi yang B. Ya, tinggi yang B ya. Tinggi yang titik B karena hasilnya negatif. Itu artinya kalau kita kita meramalkan ya. Tadinya VC itu nilainya tertentu sekian, kemudian turun tegangannya karena ketemu dengan resistor, turun lagi ketemu dengan resistor, tapi naik di 10 gitu loh ya. Naiknya agak lumayan nih sehingga VB-nya menjadi tegangan di B menjadi lebih besar daripada tegangan di C, sehingga hasilnya menjadi negatif. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, saya lanjut nomor 3. Enggak, Bu. Dah, yaudah, terakhir ya. Baik, terakhir nomor 3 ini. Baik, ini saya hapus ya. Nomor 3, itu satu loop juga ya. Tetapi di sini ada unsur ini nih. Oh ya, tapi saya jelaskan dulu ya voltmeter ya. Ini dulu deh ya yang harus disampaikan. Penting ini. Soal itu mengatakan hitung nilai yang tertera pada voltmeter atau V. Voltmeter, alat yang digunakan untuk mengukur tegangan pada kawat tertentu. Jadi maksudnya, dia ingin mengukur tegangan pada resistor 4 ini gitu loh maksudnya. Nah, voltmeter, ketika kita mengukur tegangan, maka dia harus dipasang paralel terhadap kawat tersebut. Jangan dipasang seri, dipasang paralel. Karena sifat dari tegangan itu adalah sama kalau paralel gitu loh ya. Nah, beda dengan ampermeter ya, ampermeter atau dia biasanya simbolnya A besar gitu, dia harus dipasang seri pada rangkaian ketika kita menginginkan berapa arus yang lewat pada rangkaian tersebut gitu. Misalkan saya ingin, misalkan begini ya, ini titik A, titik B, titik C, titik D. Saya ingin mencari arus di BC gitu, arus di titik C dengan B, ya berarti harus kamu serikan di sini. Jangan di paralel begini, nggak boleh.
Paham ya? Jadi kalau arus, itu kalau mencari arus atau dengan menggunakan ampere meter, maka kita serikan terhadap kawat tersebut. Tetapi kalau voltmeter, kita paralelkan terhadap rangkaian tersebut. Atau terhadap cabang yang dimaksud pada rangkaian tersebut. Paham ini? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, waktunya juga ngejar terus ya. Baik, kalau begitu ini saya hapus ya. Sudah paham ya bagaimana menentukan voltmeter dan ampere meter. Dan menyusunnya, apakah dipasang seri ataukah dipasang paralel. Nah, pada soal ini permintaannya adalah voltmeter yang tertera pada soal itu. Oh, itu artinya sebenarnya kamu diminta untuk mencari tegangan ini kan. Makanya dia dipasang paralel terhadap titik-titik tegangan tersebut gitu. Nah, proses berpikirnya adalah ini kan dilewati arus ya. Kalau kita melihat dari tegangannya ada di sini. Nah, ini nanti kita di sini ya, maka dia arusnya keluar begini kan ya. Nah, gitu kan? Seperti itu. Ini arus yang sudah keluar. Kalau ini tegangannya kayak gini kan dia keluarnya dari kutub besar tuh. Sehingga ketika melewati R4 gitu lah ya. Ketika melewati R4 katakanlah ini adalah I melewati R4. Oh, berarti tegangan di 4, katakanlah begitu ya. Tegangan di ujung-ujung resistor 4 itu adalah I kali R4. Udah gitu aja. R4-nya kan 50 ohm, dapat kita 50 gitu. Nah, tapi I-nya gimana? Ya, I-nya harus kita proses dengan Kirchhoff. Kirchhoff 2, yaitu loop tertutup. Paham ini? Halo? Paham. Ya, Bu. Nah, cuma yang jadi masalah, ya baik. Yang jadi masalah ada dua hal, yaitu yang pertama adalah ini. Ini saya hapus dulu ya supaya nggak bingung ya. Nah, elemen itu pada bagian di elemen itu dia diparalelkan, elemen diparalelkan. Nah, sifat paralel pada elemen berbeda dengan sifat paralel pada sifat seri pada elemen. Jadi elemen di seri berbeda dengan elemen di paralel gitu. Jadi kalau di seri misalkan gini ya. Kalian bikin rangkaian itu baterainya ada 4 gitu. Nah, gitu. Satu baterai itu 1,5 volt ya, kalau tidak salah ya. Ini 1,5 volt, ini 1,5 volt, ini juga 1,5 volt. Nah, ini namanya di seri, elemen yang di seri, baterai yang di seri, kutub besar negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya arus keluar dari kutub besar. Ini adalah arusnya, gitu. Nah, berarti nilai total tegangannya kalau di seri seperti ini adalah 1,5. Jadi V totalnya ada di sini nih, adalah 1,5 dikali 4. Berarti begini ya, sama dengan 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5. Kan berarti 1,5 kali 4. Oh, berarti 6 volt gitu loh para siswa. Jelas ya? Ada 4 baterai yang disusun secara seri seperti itu. Maka total dari nilai tegangan baterai yang dihasilkan, elemen baterai yang dihasilkan itu adalah 1,5 kali 4. Satu baterai biasanya 1,5 volt, gitu loh. Paham ini? Kalau seri. Jelas ya, seri ya? Nah, elemen di seri, maka jumlah tegangannya dijumlahkan sejumlah berapa yang diserikan. Tetapi kalau elemennya itu di paralel seperti ini, maka beda lagi nilainya. Maka dia V totalnya, elemen totalnya itu adalah dibagi dengan sejumlah yang diparalelkan itu berapa. Jadi 12 dibagi N ya, dibagi 2 berarti 6 volt. Gitu. Total dari elemen tersebut adalah 6 volt. Paham ini para siswa? Jadi kalau paralel itu dibagi dengan jumlah yang diparalelkan, kalau seri dibagi dengan ditambah ditambah dengan jumlah yang diserikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Agak sedikit waktunya mau habis nih. Halo? Udah jelas ya para siswa ya? Baik ya, ini sudah terselesaikan dengan sendirinya. Nah sekarang yang bagian ini, di bagian R2 dan R3, ini kedua resistor itu dalam kondisi paralel.
Nah, karena kondisi paralel, maka boleh kita gantikan dengan satu resistor pengganti dengan menghitung dijadikan paralel. Jadi kalau begitu kita seperkan itu ya. Jadi seper R23 gitu kan, R2 sama R3 ya. Katakanlah saya ganti dengan R23 gitu. Saya seperkan, oh berarti 1/100 ditambah 1/100 berarti 2/200 gitu. 2/100. Aduh, kemana-mana saya. Jadi kalau begitu R23 itu adalah 100 dibagi 2, berarti 50 ohm. Oh ini, ya rangkaian seperti ini boleh juga kita ganti dengan R23 sejumlah 50 ohm gitu loh para siswa, paham ini? Iya, Bu, paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Ya udah. Berarti kalau begitu, kalau saya melihat soal ini, sebenarnya kan rangkaian ini tuh sederhananya tuh, ini R1 gitu kan ya, ini R23, ini R1, ini R23, lalu ketemu dengan R4 gitu ya, ini R4, dan ketemu dengan elemen yang sudah digantikan tadi tuh, 6 volt. Dah, sekarang tinggal kamu menggunakan aturan Kirchhoff yang kedua. Nanti ketemu I-nya. I-nya kan ketemu nih ya, I KTM. Nah, I KTM ketemu ya. I ketemu, lalu ketika diminta tegangan yang dimunculkan pada voltmeter itu berapa? Ya udah, berarti tinggal dikalikan dengan R4. Yang ini kan, ini pembacaannya adalah ini ya, V4 sama dengan I kali R4. Berarti I yang ketemu dari analisis Kirchhoff 2, nanti ketemu berapa ampere gitu ya, dikalikan dengan R4. 50 ohm sekian volt.